Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa amal i'tidalu qa'iman, memaknai ya terhadap semua yang terkait dengan salat ya. Mulai dari bersesuci, azan, sampai semua rukun ya. Jadi syarat rukun, semua yang kita lakukan diberikan makna. Ya, diberikan makna. Kemarin istiqbalul kiblat, kita berikan makna bahwa kehidupan ini harus berorientasi pada akhirat, pada Allah, pada hal-hal yang bersifat permanen, bukan berorientasi pada hal yang bersifat terbatas. Ya. Orientasinya, bahwa proses perjalanan atau usaha ikhtiar yang kita lakukan di dunia ini adalah sesuatu yang terbatas, itu iya. Tapi yang terbatas itu harus kita create, kita berikan makna tadi ini untuk kita arahkan menjadi sesuatu yang bersifat permanen, yang bersifat abadi, yaitu akhirat itu. Orientasinya kepada Allah, orientasinya kepada akhirat. Jadi jangan salah paham, lalu kemudian kita meninggalkan dunia, tidak. harus dunia ini tetap kita kelola dengan baik, dan orientasi tadi lah ya, yang membedakan itu. Motivasi, dorongan, landasan, nawaitu, ya, mindsetnya itu yang membedakan, dan itu diajarkan setiap saat kita dengan sholat melalui istiqbalul kiblat. Apa namanya? Istiqbalul kiblat tadi. Jadi itu orientasi. Yang saya katakan orientasi itu menjadi sangat penting karena kita lalu menjadi punya kekuatan ya, kekuatan. Kalau orientasinya duniawi yang bersifat jangka pendek, maka segalanya akan menjadi beban ya, akan menjadi beban, akan menjadi melelahkan dan melemahkan jiwa kita. Jiwa itu sesungguhnya akan menjadi kuat kalau kita berikan kekuatan dengan mindset orientasi tujuan yang benar itu. Tapi kalau tujuannya jangka pendek, tujuannya hanya kesenangan, tujuannya hanya bersifat duniawi, maka itu akan melelahkan jiwa, akan menjadikan lemahnya jiwa. Jiwa kita menjadi lemah, tidak kuat. Indikasi yang muncul ketika jiwa itu lemah adalah keputusasaan. Gampang putus asa. Gampang menyerah gitu ya. Tidak punya strong, tidak punya kekuatan untuk terus bergerak. Gampang merasa dirinya paling hebat gitu ya. Perasaan-perasaan yang bersifat mendorong orang untuk melakukan sesuatu yang tidak produktif itu sesungguhnya karena dari jiwa yang tidak kuat, yang tidak lemah. Sebab kalau orientasinya akhirat itu segalanya pasti akan diukur dengan kebaikan melalui agama. Itu kalau orang berorientasi akhirat. Ki aku ngelakoni iki ya karena perintah Gusti Allah. Nek ana wong ini iki ya panjenengan Allah yang menentukan begini, saya harus menghargai seperti ini. Kita bisa melakukan apa saja ini bukan karena kita hebat, karena Gusti Allah yang karena kita paham dengan keyakinan yang secara utuh gitu ya. Sehingga kalau itu menjadi mindset kan tidak perlu ada perasaan paling hebat, paling super, paling bagus ya, paling ya artinya
Yang itu semua, perasaan dan kebiasaan atau karakter itu yang menjadikan kehilangan kekuatan itu ya. Jiwa kita akan menjadi lemah gitu ya. Kalau nggak ada yang muji, maka kita akan gampang marah. Kalau nggak ada yang mengapresiasi kita. Kalau orang nggak baik dengan kita nggak mau berbuat baik dengan orang itu, namanya. Jadi menjadi rapuh. Jadi jiwa rapuh, lemah, menjadi gampang lelah itu tergantung pada orientasi kehidupan tadi itu. Istiqbalul kiblat itu ya. Orientasi kehidupannya itu kemana. Orang miskin yang punya jiwa yang kuat karena orientasi hidupnya adalah Allah, bahwa saya begini juga karena kehendak Gusti Allah. Bahkan kematian menjadi sesuatu yang tidak perlu ditakuti ketika jiwa itu kuat. Karena dia yakin kematian itu sesungguhnya adalah awal dari sesuatu keindahan gitu ya, yang dia akan peroleh ketika dia melakukan hal kebaikan. Kemiskinan bukan sesuatu yang menjadi hal yang membebani, karena dia tahu di kemiskinan Allah mengendaki itu berarti ada kebaikan-kebaikan yang juga bisa kita lakukan. Ada beban yang terhindari dari itu, pertanggungjawaban tentang kekayaan, macam-macam gitu ya. Jadi itu diperlukan cara pandang mindset tadi itu ya, paradigma, sehingga jiwa kita menjadi kuat menghadapi, karena fisik ini sesungguhnya tidak punya kekuatan apa-apa. Dia akan kuat ketika jiwa itu kuat. Dari mana jiwa kuat? Dari orientasi tadi, dari visi kehidupan. Hidupmu arahnya untuk apa? Gitu. Hidup kita ini arahnya untuk apa? Tetapi sekali lagi manusia tetap oleh Allah dimaklumi, dia dhaif. Dia punya tingkat potensi kelemahan, terkadang dia harus turun. Tapi itu jangan dibuat alibi gitu. Harus kita perkuat terus gitu ya. Bahwa kita suatu saat ada mengeluh, kita kadang ada setengah, koyok wong sing setengah putus asa kayak apa, itu kemungkinan itu pasti ada. Tapi segera kembalikan pada orientasi yang bersifat ukhrawi, yang bersifat permanen, dia akan kuat lagi, dia akan kuat lagi. Dia akan kuat lagi. Ya. Jadi gak kuat itu sebenarnya jiwanya sedang lemah. Kenapa dia lalu kemudian menjadi down, tidak kuat? Ya karena persoalan bergesernya orientasi tadi ini. Ya. Makanya kalau khaufun alaihim walahum yahzanun, kehidupan yang tidak ada lagi gelisah, tidak ada lagi khazan susah, itu karena memang jiwanya sangat kuat. Tidak takut terkait dengan segala kehidupan di dunia ini, takutnya kepada Allah. Kalau takut kepada Allah berarti ya tidak takutnya ini lalu kemudian tidak ngawur, bukan. Justru kan takut kepada Allah itu lalu dia melakukan semua tindakannya berdasarkan aturan dan prinsip agama itu, gitu ya, syariat itu. Tapi dia tidak takut, aku ibadah ya karena Gusti Allah. Aku dikai takdir gak duit ya karena Gusti Allah. Saya ditakdir miskin juga karena Allah, ditakdir kaya juga karena Allah. Ya. Nah itu penguatan jiwa. Keyakinan itu memunculkan sikap perilaku sosial yang baik gitu ya. Tadi ya, tidak ada kesombongan, tetap dia care, memahami orang, ya, dalam segala situasi itu. Tidak menyalahkan siapapun gitu ya. Karena masing-masing semua kalau tidak dikawal dengan jiwa yang kuat, itu daya destruksinya itu tinggi. Orang miskin pun bisa punya daya destruksi lah ya. Ya. Orang kaya juga punya daya yang bersifat destruktif, yang bisa merusak terhadap dirinya maupun lingkungan, kalau orientasinya dia salah. Gitu. Sama-sama gitu. Maka kata kuncinya di mana? Kekuatan orientasi, kekuatan niatan, tujuan, motivasi yang melandasi semua yang kita hadapi, yang kita lakukan di dalam kehidupan itu. Nah, sholat itu sesungguhnya memperkuat itu. Kalau sholat itu benar ya. Tidak rutinitas tadi itu. Makanya di sini ditunjukkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya yang diringkas menjadi Mu'ayyatul Mu'minin oleh Imam Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimishqi ini. Ya. Dalam kitab Mu'ayyatul Mu'minin ini. Oke. Wa amal i'tidal anapun utawi i'tidal. I'tidal itu kembali pada posisi semula sebelum ruku. Ya. Cuman karena mayoritas wong sholat itu berdiri, maka i'tidal itu biasanya difahami dengan berdiri tegak.
setelah ruku. Nah sekarang kalau sholatnya duduk bagaimana? Apa berdiri? Kan tidak bisa berdiri. Maka yang pas i'tidal itu apa? Kembali pada posisi semula sebelum ruku. Apa? I'tidal. Kembali kepada apa? Posisi semula sebelum apa? Tapi biasanya difahaminya apa? Berdiri dengan tegak, ya. Ya, karena umumnya orang sholat berdiri. Gitu. Tapi yang betul apa? Kembali. I'tidal itu apa? Kembali posisi semula sebelum ruku. Sebelum apa? Ruku. Kalau dia sholatnya duduk karena sakit, tidak bisa berdiri, ya kembali pada duduk secara tegap. Gini, kalau dia dalam keadaan posisi terlentang, ya posisi i'tidal itu. Cuman dikatakan karena biasanya wong sholat kuwi berdiri. Qa'iman fa inna ma huwa musawwilun bisyakhsi wal qalbu baina yadillahi azza wa jalla tabihan ala ilzamil qalbi at-tawadhu wa tadhallul wa tabarru anit tara'us wa takabbur ma dzikri khataril qiyami baina yadillahi azza wa jalla. Jadi i'tidal itu menggambarkan hidup kita ini bisa tegak, tapi kita tetap di dalam posisi yang hati kita ini merasa bahwa tegak hidup kita ini kalau di depan Allah itu sudah tidak ada apa-apanya, gitu ya. Maksudnya begitu. Wal qalbu baina yadillahi azza wa jalla tambihan ala ilzamil qalbi at-tawadhu wat tadhallul. Wat tabarru. Tabarru itu melepaskan diri anit tara'us, merasa bisa menjadi seorang pemimpin. Bisa menjadi orang yang punya power. Tara'us itu punya kekuasaan. Wat takabbur, melepaskan itu. Kita oleh Allah diberikan kekuatan, sehat, bisa melakukan apa saja, diberikan kekuasaan. Tapi itu i'tidal ya. Tegaknya hidup itu i'tidal itu. Tetapi dalam i'tidal itu kita meyakini bahwa kekuasaan tidak ada apa-apanya baina yadaillahi azza wa jalla. Kenapa? Huwa fi haulil muttali indal aradi lis-su'ali. Di saat nanti terjadi satu situasi di mana Allah mengumpulkan semua lalu memperlihatkan dari semua amal yang kita lakukan, maka kekuatan yang kita miliki itu hampir sudah tidak ada artinya apa-apa. Jadi betul-betul hanya berharap rahmati Gusti Allah itu. Jadi berdiri dalam i'tidal itu dimaknai, kalau itu sholatnya berdiri, dimaknai sebagai bentuk bahwa ketika kita punya kekuatan bisa tegak berdiri, kita tetap dalam posisi tadhallul, tawadhu, bahwa tegaknya hidup kita ini sesungguhnya adalah dalam posisi kita terus berada di dalam pengawasan Allah, tidak ada artinya apapun di dalam kehidupan ini. Wa'lam fil khal annaka qa'imun. Dalam kondisi itu Anda yakini bahwa kamu telah berdiri, kamu qa'im baina yadillahi azza wa jalla wa huwa muttali'un 'alaika. Allah terus melihat kepada kita ini. Fakum baina yadayhi qiyamaka baina yaday ba'dhi mulukin. Anda ketika berdiri tegak seperti itu, maka yakini Anda seakan-akan berdiri di depan orang yang punya kekuasaan yang tertinggi dalam kehidupan ini. Orang apa-apa nih. Gitu ya, tidak ada apa-apanya. In kunta ta'jizu an ma'rifati kun hijahlalihi. Kalau Anda tidak bisa mengetahui, mengenal terhadap kekuasaan Allah, maka bayangkan bahwa Anda ketika tegak berdiri itu, saya berada sesungguhnya di depan seorang raja yang saya merasa tidak punya apa-apa, tidak punya kekuasaan apapun di depan raja itu. Logikanya begini, seorang menteri mungkin dia akan merasa begitu hebat di depan anak buahnya, stafnya macam-macam, ya toh. Tapi ketika dia perasaan hebat punya kuasa itu harus tetap berada dalam konteks bahwa dia ini ada yang lebih kuasa lagi. Ada presidennya. Presiden dalam konteks seperti itu harus punya keyakinan, aku ngene iki sedadi presiden, duwe menteri diwedeni wong akeh kalau kan ya, ditakuti, ditaati semua orang itu, ya karena saya berada di depan rakyat yang mendukung saya.
rakyat yang memberikan pendelegasian, yang memberikan mandat atas kekuasaan itu, lalu saya menjadi presiden. Gampangannya gitu. Rakyatnya begitu, aku iso ndek kuasa ini, iso ngekek itu ya karena saya diberi kuasa Gusti Allah. Aku nek mati orang duwe yang namanya hak suara, hak politik itu tidak ada. Ibarat itu begitu terus gitu. Sehingga yang digempur itu dengan sholat itu apa? Kesombongan. Sombongan gitu ya. Sombongan tadi saya katakan at-tabarru anit tara'us wa takabbur. Melepaskan, menggempur dari segala sifat yang merasa kuasa dan merasa hebat, takabur itu tadi. Karena itu menjadi sekali lagi sifat itu menjadi penghalang terbesar seseorang untuk bisa mematuhi terhadap aturan, terhadap syariat dan punya kemampuan untuk bisa bekerja sama dengan baik dalam kehidupan ini. Itu dari qiyam tadi itu. Jadi kalau dilihat itu kan jeru. Betul, saya memang punya kuasa, aku iso tegak, iso berdiri, tapi berdiri ku gak ono apa-apane nek nang ngarepe Gusti Allah itu. Ya, itu gampangannya seperti itu. Nah, kekuasaan manusia ini kan diberi posisinya, tidak kuasa yang bersifat absolut. Kalau dibandingkan dengan kuasaan Gusti Allah. Absolut itu kan dalam konsep teori kenegaraan. Daulat itu kekuasaan absolut yang tidak bisa diganggu oleh siapapun, yang bersifat permanen, absolut gitu ya. Itu kan kuasa dunia, tapi nek dikaitkan dengan Gusti Allah ya gak ada sih kekuasaan apa yang absolut. Tidak ada. Semua kehidupan bersifat relatif, bersifat terbatas gitu ya. Nah, itu dari memaknai apa? I'tidal. Maknanya apa? I'tidal. Baik, nek memahami ngono wong iki gak ono balung rine ya, jeneng Jawa. Gak ono balung rine itu ora duwe apa. Ora duwe apa-apa. Ketika Gusti Allah menghendaki serit saja ya akan berubah semua. Ya, kuasa apa gitu. Kalau tidak hati-hati dan tidak terus berada di dalam kebaikan. Semua yang dirancang tiba-tiba ada sebuah keputusan yang kecil saja semuanya sudah berubah semua. Yang hari ini kita kuasa tiba-tiba ketika Allah umpamanya ya, ada seseorang yang begitu hebat, begitu kuasa karena naik sepeda motor tiba-tiba sudah kena sarafnya habis semua sudah. Tetap Gusti Allah, itu kok iman itu. Angel ya, wong itu sih nukun itu angel. Itu tadi karena manusia ini kecenderungannya suka diagungkan, suka dimuliakan gitu ya. Kemuliaan itu hak, kita bisa punya hak itu. Tapi kemuliaan harus kita batasi sendiri yang diberi kemuliaan itu. Ya wis aku iso ngene ya Gusti Allah sing nentokno sudah. Bifanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitana bi tariqati